Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bersama-sama bisa hadir di kajian online ini, karena insya Allah dengan senantiasa bersyukur mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah SWT, maka karunia dan keberkahan akan dilimpahkan kepada kita semua. Seperti halnya saat ini ketika kita bisa bersama-sama ada di kajian online ini, ketika Anda bisa mendengarkan kajian online ini, maka sesungguhnya Allah telah memberikan rahmatnya kepada kita semua untuk bisa meluangkan waktu untuk meningkatkan kualitas diri dan keimanan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang komitmen perempuan berkemajuan dalam aktor perdamaian. Jika kita mendengar aktor perdamaian atau kata perdamaian dalam Islam, sebenarnya ini bukan hanya sekedar berkaitan dengan adanya perang, tetapi sesungguhnya ini berkaitan dengan hadirnya keadilan, keamanan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Secara etimologis, Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman yang berarti tunduk, patuh, selamat, dan damai. Islam membawa misi keselamatan dan kedamaian universal, atau sering kita ketahui dengan sebutan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmat untuk alam. Nah, di sini Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 61, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu huwas samiul 'alim. Dan jika mereka condong pada perdamaian, maka condonglah engkau, Nabi Muhammad. Condonglah engkau padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kata perdamaian sangat berkaitan erat dengan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah juga berfirman di surah Al-Hujurat ayat ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha. خلقناكم من ذكر أو أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Dari kedua ayat Al-Quran ini ada keterkaitan, ada korelasi bahwasanya maka ketika kita bertakwa sesungguhnya itu ada kaitannya dengan kedamaian, keamanan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dan teladan Rasulullah dalam membangun perdamaian sudah dicontohkan oleh beliau pada perjanjian Hudaibiyah pada tahun 628 Masehi,
Kalau dihijriahkan itu adalah tahun ke-6 Hijriah. Nah, di perjanjian tersebut Rasulullah dan kaum Quraisy Mekah mengadakan kesepakatan ya, perjanjian. Secara kasat mata isi perjanjiannya tampak merugikan kaum muslimin. Contohnya kaum muslimin batal umroh pada saat itu, dan jika ada orang Quraisy masuk Islam dan hijrah ke Madinah, maka harus dikembalikan. Namun Rasulullah memilih jalan damai. Hasilnya masa damai membuka ruang dakwah yang luas, dan akhirnya banyak tokoh Quraisy yang masuk Islam. Dan Fathu Makkah terjadi tanpa pertumpahan darah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya strategi damai itu lebih produktif, lebih bermanfaat daripada konfrontasi permanen, daripada peperangan. Dan Rasulullah juga sudah memberikan tauladan di Piagam Madinah. Di sini Rasulullah menyusun Piagam Madinah yang menjamin hak hidup bersama antar Muslim, Yahudi, dan kelompok lain. Nah, ini contoh konstitusi pluralistik pertama dalam sejarah Islam. Jadi inilah yang namanya moderasi beragama. Jadi saling menghargai. Nah, Rasulullah di sini menjamin hak hidup mereka, hak hidup bersama, meskipun berbeda keyakinan. Nah, sebenarnya di sini perdamaian itu adalah lawan dari ketidakdamaian. Maka di era modern seperti saat ini, perdamaian bukan hanya lawan perang, tetapi juga lawan kemiskinan, lawan ketidakadilan sosial, lawan pengrusakan lingkungan, lawan kekerasan struktural, atau diskriminasi gender, atau ekstremisme agama, atau bisa juga kekerasan dalam rumah tangga ataupun di institusi sekolah. Nah, konflik global yang sempat terjadi antara Rusia, Ukraina, dan sampai sekarang masih berlanjut dan bertambah lagi. Palestina yang dari dulu dengan Israel masih terus berjibaku dan sekarang merambah ke Iran. Maka sesungguhnya konflik seperti ini menunjukkan pentingnya budaya damai berbasis keadilan sosial. Maka peran kita sebagai kader Aisyah ketika kita tidak bisa berperan secara global, maka kita bisa berperan secara nasional, ataupun kita berperan dalam lingkup yang paling kecil, yaitu di keluarga. Nah, kenapa? Karena Islam tidak menempatkan perempuan itu sebagai objek, tetapi di sini perempuan itu bisa menjadi subjek peradaban. Perempuan itu juga bisa merubah peradaban. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taubah ayat 71, Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sudah sangat jelas sekali disampaikan di ayat Al-Quran ini bahwasanya laki-laki ataupun perempuan yang beriman memiliki kedudukan yang sama untuk bisa saling menolong. Jadi di sini tidak hanya kewajiban dari laki-laki yang harus menolong, tapi kita sebagai perempuan kita juga memiliki peran. Karena kita tidak hanya sebagai objek, tapi kita bisa menjadi pelaku, kita bisa menjadi subjek untuk perubahan dari peradaban itu. Kalau kita berkaca dari para pejuang perempuan Islami di dunia, sesungguhnya ada contoh. Perempuan Islami di dunia, kita ambil contoh dari Pakistan.
Nama beliau adalah Malala Yousafzai. Beliau adalah aktivis pendidikan perempuan. Jadi mempromosikan pendidikan sebagai jalan perdamaian. Di sini beliau, aktivis asal Pakistan ini, berjuang gigih untuk hak pendidikan bagi anak perempuan dan juga kesetaraan gender. Intinya di sini semenjak usia 11 tahun, aktivis pendidikan ini mulai menulis blog untuk BBC. Pada intinya, pada saat itu pemerintah Taliban melarang anak perempuan untuk bersekolah, dan dia memperjuangkan bahwa anak perempuan juga bisa bersekolah. Nah, kalau kita melihat secara lokal, berkaca dari Indonesia, kita pasti sudah sangat mengenal pejuang perempuan Islami kita, yaitu Nyai Siti Walidah, Nyai Ahmad Dahlan. Beliau adalah pendiri Aisyah, membangun pendidikan perempuan, bahkan sampai sekarang semakin berkembang, mengutamakan Islam berkemajuan dan wasatiyah. Ini adalah bukti bahwasanya perempuan tidak hanya sebagai objek, tapi bisa menjadi subjek, bisa menjadi pelaku sejarah, bisa menjadi tokoh perubahan untuk berdakwah. Dakwah yang seperti apa? Dakwah yang penuh dengan pencerahan, bukan dakwah dengan kekerasan. Maka di sini sebagai perempuan berkemajuan, marilah kita berperan. Bisa kita mulai dari keluarga kita, dari hal yang paling terkecil, unit terkecil dalam masyarakat, bisa keluarga, bisa lingkungan, ataupun bisa komunitas organisasi kita. Apa yang perlu kita lakukan? Kita bisa berperan untuk menjaga lingkungan, berperan untuk menjaga kesehatan, baik keluarga ataupun masyarakat sekitar, berperan untuk mendidik generasi toleran dan juga menyebarkan pesan damai di media sosial, serta yang paling utama adalah berusaha untuk memberikan advokasi atau perlindungan kepada yang membutuhkan, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Baiklah, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi untuk saya sendiri dan kita semuanya yang mendengarkan. Dan mohon maaf jika ada yang kurang. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.